Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Sastra Terapan di bawah bimbingan Profesor Dr. Hasanuddin W.S. MHum, Dr. Yeni Hayati MHum, dan Dr. Nurizati MHum. Baiklah, kami dari kelompok 2, Ernawati dan Emelva akan membawakan sebuah pembelajaran. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan memperagakan proses pembelajaran dengan kompetensi dasar menemukan, memahami, dan menjelaskan makna puisi dan kritik sosial dalam puisi tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Untuk pelajaran kita pagi ini, sebelumnya mari kita dulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan kepada ketua dipersilakan untuk memimpin doa. Kepada Hidayat, tolong dipimpin doanya. Ya, terima kasih. Anak-anak, sudah siapkan untuk belajar pada hari ini? Sudah? Kalau begitu, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenai bagaimana menemukan dan memahami serta menjelaskan makna dan kritik sosial dalam sebuah teks puisi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana tentang unsur-unsur pembangun sebuah puisi. Yaitu unsur apa saja kemarin yang kita pelajari? Ya, benar, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, coba Dedi, apa itu unsur intrinsik? Ya, bagus. Aida, apa? Bagaimana yang lain? Ya, mantap. Yang unsur ekstrinsik? Ya, bagus. Apa saja yang termasuk unsur ekstrinsik? Ya, salah satunya adalah nilai-nilai atau latar belakang dari seorang pengarang disangkutkan kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam kehidupannya. Ya, bagus. Pada hari ini kita belajar tentang nilai-nilai yang terdapat di dalam sebuah puisi. Salah satunya yaitu apa, nilai apa kemarin? Religi, apa lagi? Budaya. Ya, bagus, benar. Nah, pada hari ini kita belajar tentang nilai-nilai sosial yang terdapat dalam puisi, dan nanti kita akan menganalisisnya berdasarkan masalah sosial, dan juga kita sangkutkan nanti kepada kritik sosial yang terdapat di dalam puisi. Ya, benar. Untuk kegiatan hari ini nanti kamu akan dibagi atas beberapa kelompok. Jadi nanti kamu di dalam kelompok berdiskusi dan mencari dan menemukan apa-apa saja yang terdapat di dalam puisi itu yang menandakan bahwa itu adalah masalah sosial. Setelah itu kamu tentukan kira-kira apa kritik sosial yang sesuai dengan masalah itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak? Bagus. Kalau tidak, apa lagi yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari cukup itu saja. Tetapi di dalam pembelajaran nanti kamu juga dinilai sikap. Apa saja sikap yang akan ibu ambil nanti penilaiannya? Pertama, jujur. Kamu jujur nggak dalam melaksanakan diskusi ini? Kedua, peduli. Kenapa? Kritik sosial itu nanti berhubungan dengan sikap-sikap kepedulian kita terhadap masalah-masalah yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi nanti kita juga akan menilai kamu dari nilai-nilai tersebut. Peduli nggak kamu dengan tugas-tugas kamu? Tanggung jawab nggak kamu dengan tugas kelompokmu? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak? Kalau tidak, kamu coba perhatikan dulu KD dan indikator yang kita pelajari pada hari ini. Ini KD dan indikator yang kita pelajari pada hari ini. Boleh dicatat? Kalau sudah dicatat, kamu boleh duduk di dalam kelompok masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada pagi ini kita akan masuk pada KD, menemukan, memahami, dan menjelaskan makna puisi dan kritik sosial dalam teks puisi. Nah, indikatornya adalah menganalisis makna yang terdapat dalam puisi tersebut. Kemudian yang kedua, menganalisis kritik sosial yang terdapat dalam puisi tersebut. Baiklah, sebelum ini Ananda semua telah belajar tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik dari sebuah puisi. Dan Ananda telah Ibu tugaskan sebelumnya mencari salah satu contoh puisi dan salah satu contoh puisi W.S. Rendra yang ada hubungannya dengan kehidupan sosial di masyarakat. Apakah Ananda sudah mengerjakannya di rumah? Ya, bagus. Baiklah, sekarang kita akan mencoba mencari makna apa yang terkandung di dalam puisi dari Sajak Matahari W.S. Rendra. Nah, baiklah, sebelum kita membahas makna dari puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra tersebut, mari kita lihat dulu pembacaan dari puisi Sajak Matahari tersebut. Matahari bangkit dari sang bariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku, wahai kamu wanita miskin. Kakimu terbenam dalam lumpur. Kamu harapkan berat seperempat gantang, dan di tengah sawah tuan tanah menanammu. 1 juta lelaki gundul keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka terbalik lumpur, dan kepala mereka berkilatan memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala, tubuh mereka menjadi darah, dan mereka membakar dunia. Matahari adalah cakra cinta yang dilepaskan tangan sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu, ya umat manusia. Karya W.S. Rendra, 5 Maret 1970. Setelah Ananda menyaksikan pembacaan puisi Sajak Matahari tadi, maka ada beberapa hal yang bisa kita ungkapkan dari puisi tersebut. Anak-anak ibu sudah membahas puisi ini di rumah dan mencari maknanya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, sebenarnya apa tema dari puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar. Puisi Sajak Matahari merupakan puisi yang bertemakan kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksudkan di sini yaitu lebih condong atau dominan ke arah moral atau akhlak manusia. Nah, sekarang baru kita masuk kepada maknanya. Ayo, Ananda semua, siapa yang mampu menjelaskan apa makna dari puisi Sajak Matahari tersebut? Iya, benar sekali. Maknanya menceritakan kejadian atau peristiwa sekaligus masalah yang sedang marak terjadi di dunia tanpa ada yang menyadarinya. Masalahnya adalah
dunia yang mulai hancur karena ulah dan keserakahan seorang penguasa yang ingin menguasai dunia dengan cara-cara kotornya. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa kalimat pada lirik puisi tersebut. Nah, siapakah yang mampu menunjukkan mana kalimat yang menyatakan hal tersebut? Iya, betul sekali. Kalimat kakimu terbenam di dalam lumpur yang dapat diartikan seorang wanita yang terjebak di dalam kesengsaraan hidup dan sangat sulit untuk bangun karena semakin ia bergerak, ia semakin tenggelam dalam lumpur. Kemudian ada kata-kata yaitu diksi. Terbenam di sini memiliki makna terjebak, sedangkan lumpur memiliki makna konotasi yang kotor, rendah dan gelap. Sedangkan makna lambang dari lumpur itu adalah kesengsaraan hidup. Setelah kita membahas tentang makna dari puisi Sajak Matahari tadi, maka kita sekarang akan masuk kepada indikator kedua, yang mana indikator kedua kita tadi yaitu menentukan kritik sosial yang terdapat di dalam puisi. Dalam hal ini bisa kita jadikan contoh langsungnya yaitu puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Nah, Ananda semua, sebelum nanti Ananda bekerja yaitu mencari kritik sosial yang ada di dalam puisi Sajak Matahari, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kritik sosial. Ananda semua, ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa pengertian dari kritik sosial tersebut? Iya, betul sekali. Kritik sosial merupakan sindiran, tanggapan yang ditujukan kepada suatu hal yang terjadi dalam masyarakat, manakala terdapat sebuah konfrontasi dengan realitas berupa kepincangan atau kebobrokan. Ini menurut Amalia tahun 2006 di halaman pertama. Kemudian ada juga yang mengartikan kritik sosial diangkat ketika kehidupan dinilai tidak selaras dan tidak harmonis, ketika masalah-masalah sosial tidak dapat diatasi dan perubahan sosial mengarah kepada dampak-dampak disosiatif dalam masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa kritik sosial dalam suatu karya merupakan kritik terhadap masalah sosial yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, sampai di sini Ananda bisa memahami apa itu kritik sosial? Ya, terima kasih. Lalu, aspek-aspek sosial apa saja yang dikritik dalam sebuah puisi? Siapa yang bisa menjawabnya? Ayo, mana suaranya? Nah, iya, betul sekali. Aspek-aspek sosial yang dikritik yaitu kemiskinan, status sosial masyarakat, masalah pemerintahan, kesewenang-wenangan dengan tujuan agar pemerintah dapat peduli dengan rakyatnya. Nah, itulah aspek-aspek sosial yang bisa dikritik melalui puisi. Nah, sekarang kita akan masuk pada menganalisis kritik sosial yang ada di dalam puisi. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara kita menganalisis kritik sosial yang ada dalam puisi? Iya, betul sekali. Untuk mengkaji atau untuk mengetahui lebih dalam mengenai kritik sosial yang terdapat pada puisi karya W.S. Rendra yang sudah kita dengarkan tadi, maka kita berfokus
pada fenomena sosial yang telah mendasari si penyair, dalam hal ini W.S. Rendra, untuk mengkritisi fenomena yang terjadi pada masa itu. Nah, ada beberapa teori yang digunakan dalam analisis kritik sosial ini. Siapa yang tahu, ayo? Iya, betul sekali. Nama teorinya yaitu teori strukturalisme genetik. Apa itu teori strukturalisme genetik? Ya, teori strukturalisme genetik adalah salah satu jenis teori sosiologi sastra yang dikembangkan oleh Lucien Goldman tahun 1977 dan 1981 dari Prancis. Ciri khas dari strukturalisme genetik adalah memahami dan mengkaji karya sastra berdasarkan aspek genetik atau asal-usulnya, yaitu hubungannya dengan pengarang dan pandangan dari dunia kelompok sosialnya, serta kondisi sosial historis yang melatar belakangi penciptaan karya sastra tersebut. Ini menurut Wiyadmi tahun 2013 di halaman 124. Sebenarnya, kritik sosial itu berdasarkan kenyataan. Apa yang dijelaskan oleh Wiyadmi tadi, bahwa pemahaman terhadap genetis atau asal-usul struktur karya sastra tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan pengarang dan kelompok sosialnya. Pandangan dunia kelompok sosial pengarang dan struktur masyarakatnya. Lalu, pengarang memang benar-benar memahami kondisi sosial yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Nah, itulah contoh atau cara kita melakukan menganalisis atau mengkritik atau mencari kritik sosial dalam sebuah puisi. Baiklah, sekarang Ibu akan menerangkan atau menjelaskan bagaimana cara mengisi tabel inventaris kritik sosial dalam teks puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra ini. Petunjuknya yang pertama, silakan berikan nanti checklist pada kolom yang Ananda anggap benar sesuai kutipan puisi yang sudah Ananda cari terlebih dahulu. Ada di sana 9 poin masalah sosial, yakni yang pertama yaitu masalah sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu masalah kemiskinan, kejahatan, dan disorganisasi keluarga. Lalu ada masalah kebijakan pemerintah yang tidak merakyat. Di sini ada 2 kolom, yaitu masalah korupsi dan masalah generasi muda. Terus konflik antar etnis. Dalam konflik antar etnis ini juga ada 2 kolom, yaitu masalah peperangan dan pelanggaran terhadap norma-norma. Terakhir yaitu masalah status sosial dalam masyarakat. Di dalam status sosial masyarakat ini juga ada 2 kolom, yakni yang pertama yang nomor 8 birokrasi dan yang ke-9 itu masalah kependudukan. Nah, setelah Ananda nanti menentukan kutipan atau mengambil kutipan berupa kata atau diksi, larik ataupun bait yang ada dalam puisi Sajak Matahari tersebut, maka Ananda boleh menceklis sesuai dengan anggapan Ananda mana yang paling benar. Sebagai contoh, mari kita perhatikan yang sudah ada pada nomor 1, 2, dan 3. Nah, siapa yang bisa menunjukkan di mana tempat checklist yang paling benar? Iya, kalimat atau kutipan, "Wahai kamu, wanita miskin, kakimu terbenam di dalam lumpur." Nah, ini termasuk masalah sosial apa? Iya, betul sekali. Masalah sosial yang ada dalam masyarakat,
yaitu pada poin yang mana? Poin yang pertama, yaitu masalah kemiskinan. Ya, seperti itulah caranya kita mengisi tabel ini. Lalu ada lagi yang nomor 2. Kamu harapkan beras 1/4 gantang, dan di tengah sawah tuan tanah menanammu. Jika kutipannya seperti ini, berarti ini masalah apa atau kritik sosial apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Ya, benar sekali. Ini adalah kebijakan pemerintah yang tidak merakyat, di mana ada pada poin yang keempat, yaitu masalah korupsi, di mana tindakan pemerintah yang semena-mena terhadap rakyatnya. Kemudian untuk kutipan yang ketiga, 1 juta lelaki gundul keluar dari hutan belantara. Nah, ini siapa yang tahu? Kita kategorikan ke dalam kritik sosial yang mana? Iya, benar sekali. Ini adalah masalah sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu masuk poin yang mana? Ya, poin kedua, yaitu masalah kejahatan, ya, yang berhubungan dengan kejahatan terhadap hutan, alam. Nah, seperti itulah caranya kita mencari kritik sosial yang ada dalam puisi Sajak Matahari. Untuk selanjutnya, silakan Ananda bersama kelompoknya melanjutkan isi tabel ini dan mencari kutipan-kutipan dalam puisi Sajak Matahari tersebut terlebih dahulu. Baiklah, di akhir pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan bagaimana memaknai dan menganalisis kritik sosial dalam teks puisi. Tentunya puisi tersebut bisa kita baca dan pahami dulu. Kemudian yang kedua, barulah kita menganalisis makna puisi tersebut. Bisa dengan memaknainya per diksi atau per kata, per lirik, ataupun per bait, dan secara keseluruhan. Bagaimana cara kita mengkritik sosial atau mencari kritik sosial dalam puisi? Ya, seperti yang tadi, yaitu bisa kita buatkan dengan membuatkan tabel inventarisasi masalah kritik sosial yang ada dalam puisi tersebut. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada kali ini. Agar Ananda mampu menganalisis makna dan kritik sosial dalam puisi, silakan Ananda lanjutkan mencari contoh satu buah puisi yang berhubungan dengan masalah sosial. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan dikumpulkan lembar penilaian diri dan penilaian teman sebaya Ananda semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.